Khutbah Jumat singkat tentang sodakoh di masa sulit. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man tuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan aziman. Amma ba'du. Umatul Islam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwasanya seorang mukmin itu hendaknya dia bersungguh-sungguh dalam kebaikan, dan bahwasanya jiwa seorang mukmin itu jiwa yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk senantiasa berjiwa mulia, bukan berjiwa peminta-minta. Rasulullah bersabda, al-yadu ulya khairum minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Bukhari. Karena sesungguhnya tangan di atas itu menentukan akan kedermawanan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang dermawan dan benci kepada kebakhilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan orang-orang yang berinfak dan bersedekah dengan pahala 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sababila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan satu biji yang ditanam, kemudian ia tumbuh, lalu kemudian terdapat 7 tunas, dan setiap batangnya ada 100 biji lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang berinfak di dalam Al-Quran. Mereka menginfakkan hartanya di waktu malam dan di waktu siang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang laki-laki yang hartanya banyak melimpah ruah, lalu dari hartanya yang banyak itu ia ambil 100.000 dirham lalu dia infakkan. Sementara ada seseorang yang hanya memiliki 2 dirham saja, lalu ia ambil 1 dirham untuk ia infakkan. Bayangkan saudaraku sekalian, ketika uang Anda ditabungkan misalnya ada 1 miliar, mungkin untuk berinfak 1 juta mudah bagi Anda karena masih banyak harta di tabungan Anda. Tapi ketika tidak punya harta kecuali 100.000 saja untuk berinfak 10.000, mungkin kita akan berpikir 20 kali lipat. Namun ketika kita melawan kekikiran kita, maka Allah lihat itu adalah perjuangannya, kualitasnya, bahkan bukan hanya sebatas kuantitasnya saja. Di saat itulah nilai sedekah di mata Allah sangat besar sekali. Maka saudaraku, di zaman pandemi seperti ini, banyak orang-orang yang menjadi kikir dan pelit. Karena memang kita melihat kemerosotan ekonomi dan kesusahan telah melanda dengan adanya pandemi seperti ini. Justru di zaman-zaman seperti inilah sedekah itu bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat ketakutan itu menggentayangi hati kita, takut miskin, takut fakir, tapi kemudian kita bersedekah, di saat itulah nilainya besar di mata Allah Azza wa Jalla. Umat al-Islam, saat kita kekurangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang berusaha untuk tidak meminta-minta. Dalam Al-Quranul Karim, Allah sebutkan bahwasanya mereka la yas'alunan nasa ilhafan, yang artinya mereka tidak meminta kepada manusia dengan terus-menerus. Quran Surat Al-Baqarah ayat 273. Maka para ulama mengatakan bahwa fakir miskin yang jenis inilah yang paling berhak dan paling layak untuk kita kedepankan. Mereka berusaha untuk menjaga kehormatannya sebagai seorang muslim, namun tentunya Anda yang diberikan oleh Allah kemampuan harta,
Usahakanlah jangan sampai kepelitan itu membelit hati Anda. Berusahalah untuk melihat tetangga-tetangga kita, melihat keadaan masyarakat kita, mereka yang susah, kita berusaha bantu. Maka saudaraku, betapa Islam menganjurkan kita untuk berjiwa sosial, untuk tidak hanya memikirkan diri kita sendiri saja, tapi kita berusaha untuk bagaimana kaum muslimin untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'awat fayaqadiyal hajat. Allahumma taqabbal a'malana ya rabbal alamin. Allahumma watub alaina innaka anta tawwabur rahim. Allahumma aslih wala quwwata wala ammarona ya rabbal alamin waj'alna minat tawwabina waj'alna minal mutatahhirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.